Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali. Video kali ini akan membahas tentang kesetiaan pada iman Katolik. Apa artinya menjadi setia? Kita sering menggunakan kata setia untuk menggambarkan hubungan suami istri dalam pernikahan. Seperti yang kita tahu, suami dan istri dipanggil untuk berjanji saling setia satu sama lain secara eksklusif. Jika kita bertanya kepada mereka yang menikah, apa makna setia bagi pasangannya? Jawaban mudahnya adalah tidak selingkuh. Siapapun yang terlibat dalam persinahan, kita akan mengatakan dia tidak setia. Setia bukan hanya soal suami atau istri secara kasat mata tidak kedapatan selingkuh saja. Kesetiaan lebih dari sekedar tindakan lahiriah. Kesetiaan juga masalah hati. Seseorang mungkin tidak melakukan perselingkuhan fisik, tetapi jika seorang suami menghabiskan jam makan siangnya menjelajahi situs-situs seperti Tinder.com atau mencari profil pribadi lain di sosial media, dia tidak setia di dalam hatinya. Istri manapun berhak merasa dikhianati. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu metafora terkuat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan adalah pernikahan. Dalam perikop terkenal dari Efesus bab 5, ketika Santo Paulus berbicara tentang pernikahan, ia mengakhiri dengan mengatakan, "Ini adalah misteri besar. Saya berbicara tentang Kristus dan gereja." Di sana gereja disebut mempelai wanita Kristus, dan Kristus adalah mempelai pria. Jadi pemahaman kita tentang pernikahan dapat membantu kita untuk memahami apa artinya setia kepada Tuhan. Apakah ada yang menganggap seorang istri setia kepada suaminya jika dia menepati janji pernikahannya hanya 1 hari dalam seminggu? Sama sekali tidak. Namun bagi banyak orang Kristiani, beginilah cara mereka memperlakukan hubungan mereka dengan Tuhan. Seseorang bisa saja berkata, "Saya pergi ke gereja, misa setiap hari Minggu." Itu sangat baik. Tetapi apakah Anda membawa hubungan Anda dengan Tuhan ke dalam 6 hari lainnya dalam seminggu? Seseorang lain juga bisa berkata, "Saya berdoa bersama keluarga saya sebelum makan." Itu sangat baik. Tetapi apakah Anda juga berdoa sendirian ketika tidak ada yang mengawasi? Menjadi seorang Katolik bukan tentang melalui beberapa gerakan ritual. Ini tentang memasuki hubungan perjanjian dengan Tuhan. Sama seperti dalam pernikahan, hubungan itu eksklusif. Ada tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan hubungan pernikahan seperti perzinahan yang dilakukan secara terbuka maupun di dalam hati. Hal ini melanggar kesetiaan pernikahan. Demikian juga ada tindakan yang tidak sesuai dengan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Menjadi bagian dari mempelai wanita Kristus berarti mengikuti perintah-perintahnya. Ini adalah syarat-syarat perjanjian. Kita bisa bersinah dalam hubungan kita dengan Tuhan ketika kita gagal untuk hidup dalam perintah-perintah itu. Bahkan ketika kita berpikir tidak ada yang melihat. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini diajak untuk setia. Sama seperti istri tetap setia kepada suaminya, bahkan ketika dia jauh dari rumah. Demikian pula kita dipanggil untuk setia kepada Kristus, bahkan ketika dia tidak bersama kita secara fisik. Surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita akan sosok Abraham dan Sarah yang mengikuti perintah Tuhan meskipun mereka tidak mengerti kemana mereka dibawa. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepercayaan itu memungkinkan mereka untuk tetap setia pada panggilan mereka. Dalam Injil Lukas, Yesus berbicara tentang hamba-hamba yang menunggu dengan waspada, dengan pelita menyala, siap untuk menemui Tuhan mereka kembali dari pernikahan. Sekali lagi metafora tentang pernikahan. Bahkan hingga larut malam mereka tetap waspada untuk bersiap-siap menyambut kepulangan tuannya. Jika mereka melaksanakan tugas ini dengan setia dalam ketidakhadirannya, mereka akan diberi ganjaran. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi setia bukan tentang bertindak sebagaimana mestinya hanya ketika Anda sedang diawasi. Ini bukan tentang pergi ke gereja pada hari Minggu sehingga Anda dapat dilihat oleh imam. Kesetiaan adalah sesuatu yang Anda bawa setiap jam sepanjang hari.
Anda harus setia kepada Tuhan dalam studi Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam waktu luang Anda, dalam hubungan Anda dengan orang lain, dalam hati dan pikiran Anda. Jika Anda hanya setia ketika itu nyaman, atau ketika Anda berpikir orang lain sedang menonton, itu sama sekali bukan kesetiaan. Saudara, kita bisa berpikir begini, tapi itu lebay. Siapa yang bisa waspada dan setia setiap saat? Apakah terlalu berlebihan meminta suami atau istri untuk setia pada pasangannya setiap saat? Tidak berlebihan. Bagi pasangan yang sudah menikah, kesetiaan bukanlah tugas, tetapi kesenangan, karena mereka melakukannya karena cinta. Seorang suami yang setia akan berkata begini, merupakan kesenangan dan hak istimewa saya untuk setia kepada istri saya setiap hari, karena dia adalah satu-satunya yang saya pilih untuk berbagi hidup. Dia akan mengatakan hal yang sama untuk saya. Saudara, bisakah tuntutan pernikahan terkadang menjadi beban? Tentu. Tapi itu adalah beban yang mereka berdua tanggung dengan bahagia karena semuanya lahir dengan cinta. Kembali dalam konteks kita, kesetiaan setiap saat kepada Tuhan menjadi sukacita dan istimewa ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam kasih. Mungkinkah terkadang memberatkan? Tentu. Saya yakin salib itu membebani Kristus. Tetapi itu adalah beban yang dia tanggung karena kasih kepada kita. Yesus mengajarkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika harta kita yang paling kita hargai ada di dalam Tuhan, maka hati kita akan setia kepadanya dalam semua pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Tapi apa jadinya jika kita tidak setia? Perselingkuhan bisa menjadi bencana bagi pernikahan, tapi itu tidak harus menjadi benar-benar bencana. Saya telah melihat pernikahan pulih dari ketidaksetiaan ketika pasangan bersedia untuk saling memaafkan. Jika kita tidak setia dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan penghiburan dalam hal ini. Tuhan selalu setia dan Tuhan selalu siap untuk mengampuni. Kita mungkin melanggar perjanjian kita dengannya, tetapi Dia tidak akan pernah melanggar perjanjiannya dengan kita. Setialah, percayalah kepada Tuhan dan tunggulah Dia dengan sabar. Karena ini, di atas segalanya adalah apa yang Dia minta dari Anda. Untuk setia dalam semua yang Anda lakukan menurut kehendak kasih-Nya.